itu najis yang dimaafkan. Beliau di sini mencontohkan adalah darah. Oke, masalah darah. Darah, pertanyaannya darah najis atau tidak? Ulama berbeda pendapat tatkala ditanya darah najis atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Satu, pendapat pertama ingati atau catat. Ingat atau catat. Satu, pendapat pertama mengatakan bahwa darah itu najis kecuali darah dari hewan yang apa jaga bahasa kita tuh, darah-darah nang kayak binatang-binatang nang kada ada nang itu ulama mengatakan yang kada ada darah mengalirnya. Tapi kalau darahnya darah kita, kan kita kada bicara darah kita nih yang kita bicarakan ketika ada orang jerawat pecah. Kalau darah nang lain-lain tuh kira-kira kada anu bang kita kayak lalat kayak itu kalau usah dibahas darahnya tuh ada juga darah lalat. Lalat berdarah kah? Najis yang kita bicarakan seandainya pian berjerawat atau berbisul atau ada luka di tubuh yang ternyata luka tadi mengalir, maka apa hukum darah itu? Pertama, ulama berpendapat bahwa darah itu najis secara mutlak, titik. Pendapat pertama, darah itu najis. Pendapat kedua, apabila darahnya banyak najis, bila sedikit dimaafkan. Apa maksud sedikit? Sampai ulama mengatakan yang dimaksud sedikit tuh begini. Misalnya pian anggap, misalnya nih ada duit benggol. Duit benggol kayak duit 500 misalnya, atau kan kira 1000 duit benggol. Lalu bayangkan andai darah kita yang mengalir nih, kita terjatuh ke logam itu tadi, kira-kira tertutuplah logam itu dengan darah. Namun cuma setitik, 2 titik atau 3 titik, itu kan berarti darah sedikit. Maka jika mengikuti pendapat kedua, ulama mengatakan darah yang banyak itu najis, darah yang sedikit dimaafkan. Ulama mengatakan banyak jika seandainya darah itu terjatuh ke atas logam tadi, maka logam itu tertutup dengan darah sehingga kada terlihat lagi logam, menutupi logam tadi, darah tadi. Maka ulama mengatakan itu banyak sudah kategorinya. Tapi jika hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes saja, maka ulama mengkategorikan itu sebagai najis yang sedikit dan itu dimaafkan. Itu pendapat ke ulang sekali lagi. Pendapat pertama mengatakan darah itu hukumnya najis. Pendapat kedua Pak, bila banyak najis, bila sedikit dimaafkan. Patokannya tadi adalah jika hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes, maka itu dihukumkan sedikit. Tapi seandainya ada macam logam tadi kemudian terjatuh darah dan menutupi dan terus mengalir, maka itu hukumnya banyak. Itu pendapat ketiga Bang. Pendapat ketiga, apabila darah itu adalah darah ajnabi, maka hukumnya najis, bila tidak najis. Paham ini? Apa maksud darah ajnabi? Pendapat ketiga ulama mengatakan, apabila darah itu mengalir ke tempat seharusnya mengalir, meskipun banyak, maka darah yang ada di situ dihukumkan tidak najis. Dan terus saja lanjutkan sholat. Jika darah itu mengalir di tempat seharusnya, contoh, ketika kita sholat, tiba-tiba kakanak kayak apa? Kakanak, naudzubillah min dzalik, ngaran kakanakan, tiba-tiba membawa gunting kah, bawa lading kah, di anunya tangan pian pas lagi sembahyang. Sejar tak anu. Atau lagi sembahyang dicakar kucing di batis. Nang baharaguan kucing deh. Cakarnya di batis. Berdarahan batis. Maka seberapa banyak jarinya tuh, anu kukunya tuh, seituan darah. Selama darah itu mengalir memang di tempat seharusnya. Coba pian pikirkan logikanya. Kalau ulun berdarah di sini, harusnya darah itu mengalir kemana? Ke sini kan. Bila darah itu masih mengalir di tempat yang seharusnya, maka ulama mengatakan itu hukumnya hukum tidak najis.
Tapi bila darah itu berpindah ke tempat yang tidak seharusnya, darah itu di sini lukanya harusnya mengalir ke sini, tapi darah yang di sini tadi terpindah ke tempat lain yang bukan jalur seharusnya, maka ulama menyebut itu dengan darah ajnabi. Pahamlah? Jika darah itu berpindah dari tempat yang seharusnya mengalir, darah di sini terpindah murat marit ke sana kemari, maka ulama mengatakan itu hukumnya najis. Itu ketiga, pendapat ketiga. Pendapat keempat yang paling ringan di kalangan ulama, darah itu kada najis, titik. Ya seperti apa yang disebutkan di sini. Seperti ujar Sidin, yang dimaafkan adalah lukanya orang yang sholat itu. Pian ini ada luka. Luka ini hanya bermula kering. Tiba-tiba begitu pian bergerak sholat, tiba-tiba anunya terbuka. Lalu berdarahan pulang. Maka darah itu menurut pengarang kitab ini itu termasuk darah yang dimaafkan. Kalau itu kita bicara sesuatu yang najis tapi dimaafkan. Tapi ulama lain berpendapat darah kada najis. Ada ulama berpendapat seperti itu. Ulun ulang, ada ulama berpendapat darah tidak kesimpulannya. Kalau pian ketika sembahyang berdarahan, maka kita boleh mengikuti pendapat ulama yang mengatakan darah itu kan najis. Ini pertengahan sembahyang. Memang kita ini memiliki luka-luka di tubuh yang sangat sensitif. Behimat sudah dianui, karena bila kita bawa sembahyang keluar lagi darahnya, atau macam orang mimisan. Sesuatu yang kada terhindarkan. Sudah juga dianui pakai tisu, kemudian dibasuh, di pertengahan sholat keluar lagi. Karena kemudian inya membatalkan sholat, dibasuh, keluar lagi. Maka dalam hal ini ikuti saja pendapat ulama, setidaknya yang mengatakan darah yang keluar dari dirinya itu dimaafkan. Kalau tidak ingin mengatakan darah itu tidak najis, oke katakan najis tapi dimaafkan. Tapi andai pun pian mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak najis, itu ulun sampaikan perbedaan pendapat ini setidaknya supaya pian tidak heran. Jika nanti ada di antara penceramah atau ulama mengatakan darah itu najis, pian jangan heran. Atau ada guru mengatakan darah itu kada najis, pian jangan heran. Karena memang ulama berbeda pendapat dalam masalah darah. Pian ingatlah, Sayyidina Ali itu ditikam dalam sholat. Sayyidina Umar ditikam dalam sholat. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz itu dipanah ketika sholat. Dan mereka meneruskan sholat. Berdarah kada posisinya? Berdarah. Nah.